Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu kaki Hanli menginjakkan kaki di alun-alun, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia segera merasakan sensasi terbakar di bawah kakinya. Meskipun dia mengenakan sepasang sepatu bot ajaib, dia masih merasa seolah-olah berjalan tanpa alas kaki di atas arang yang terbakar. Namun setelah mengambil beberapa langkah, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh dan dengan cepat beradaptasi dengannya. Dia segera mencapai ujung alun-alun yang lebarnya ratusan kaki. Hanli mengangkat kakinya dan menginjak tangga batu di depan aula merah menyala. Di ambang pintu yang tinggi tergantung papan horizontal. Di atasnya ada 3 karakter kuno besar, Fire Origin Palace. Di atas papan horizontal, ada juga pelat perunggu menyala dengan rune api aneh tertulis di atasnya. Hanli melihatnya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menghindar ke samping seolah ingin menghindari sesuatu. Setelah itu, tanda pada lencana tembaga yang menyala tiba-tiba bersinar dengan cahaya, diikuti dengan garis api merah setebal ibu jari tiba-tiba jatuh dari lencana, langsung menuju ke glabella Hanli. Meskipun Hanli menyadarinya, dia masih tidak bisa mengelak sepenuhnya dan garis api mengenai alisnya. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba datang dari sela alisnya. Bahkan dengan ketangguhan otot, tulang, dan kulit Hanli, area di antara alisnya terbelah dalam sekejap, memperlihatkan tulang putih yang padat. Hanli hanya merasa dahinya diambang retak, seolah tengkoraknya akan meleleh. Pada saat kritis, cahaya perak tiba-tiba bersinar dari antara alisnya. Api perak muncul darinya dan bertabrakan dengan garis merah api. Begitu Refined Flame Fury Bird muncul, Hanli merasakan rasa sakit yang tajam di dahinya berkurang tajam dan kulit serta dagingnya mulai pulih dengan cepat. Matanya tiba-tiba fokus dan pikirannya, yang sedikit tidak stabil karena terbakar, menjadi stabil. Essence Flamebird mengeluarkan pekikan yang melengking, dan api perak melonjak ke segala arah, mekar seperti kelopak bunga teratai. Api perak melonjak ke atas untuk menelan garis api, lalu menerkam ke ambang pintu aula dan menelan lencana tembaga yang menyala. Namun setelah beberapa tarikan napas, pelat tembaga berkobar meleleh di bawah panasnya api perak. Kekuatan api yang terkandung di dalamnya habis dimakan oleh Essence Flame Fury Bird, dan sisa-sisanya berubah menjadi genangan cairan tembaga yang mengalir ke bawah plakat. Kemudian, Refined Flame Fury Bird terbang kembali dan mengitari Hanli seolah-olah sedang mengambil pujian. Hanli tersenyum dan menyimpannya dengan lambaian tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menggosok ruang di antara alisnya. Daging dan kulit di sana sudah sembuh, tapi ada tanda merah seukuran ibu jari di tengahnya yang belum hilang. Tatapannya menyapu pintu istana sekali lagi, dan dia mengangkat tangannya untuk mendorongnya terbuka. 2 pintu istana merah tua yang tebal dan berat perlahan terbuka. Hanli melangkahi ambang pintu dan berjalan ke aula utama, tatapannya menyapu. Perabotan di aula sangat sederhana. Ada 2 baris rak kayu di setiap sisi dinding, dan ada lentera teratai di atasnya. Setiap lentera dinyalakan dengan nyala api seperti kacang. Di tengah aula ada altar melingkar. Gayanya mirip dengan yang ada di aula emas, tapi warnanya merah tua. Tampaknya dibangun dari semacam kristal merah, dan ada 2 benda di atasnya. Di atas altar pengorbanan, mutiara putih seukuran mata naga melayang di udara di sebelah kiri. Tidak ada tanda jimat apapun di atasnya, namun ia diselimuti oleh lapisan api putih yang hampir tembus cahaya, dan ia memancarkan gelombang hukum atribut kebakaran yang sangat padat. Di sampingnya, ada bola api keemasan yang melayang. Hanli melihat sekeliling, dan hatinya sedikit tergerak. Dia mengaktifkan teknik ilusi 5 elemen besar di tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan melambai, melepaskan domain spiritual waktu yang menyelimuti sekeliling.
Fluktuasi hukum waktu terpancar dari tubuhnya saat dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada api keemasan di altar. Api keemasan sepertinya merasakan pemanggilan kekuatan dari atribut yang sama. Itu sedikit bergetar, tapi itu saja. Dengan cepat kembali ke keadaan semula dan tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Han Li tersenyum mencela diri sendiri. Sepertinya jika aku tidak memecahkan formasi altar, aku tidak akan bisa mendapatkan apapun, dia bergumam sambil menyingkirkan domain spiritual dan kekuatan magis. Setelah mengatakan itu, dia mengelilingi altar dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Han Li mengerutkan kening dan berhenti. Dia menyentuh dagunya dengan satu tangan dan berpikir keras. Tapi segera, dia sepertinya punya kesimpulan. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan bendera formasi dan pelat formasi dan meletakkannya di sekitar altar. Tidak lama kemudian, formasi segi delapan muncul di sekitar altar. Alis Han Li berkerut saat dia dengan hati-hati memeriksa formasi mantra. Setelah memastikan tidak ada kekurangan, dia membuat segel tangan dan mulai mengaktifkan formasi mantra di hadapannya. Dengan suara mendengung, semua bendera formasi dan pelat formasi di tanah menyala. Formasi segi delapan memproyeksikan cahaya keemasan cemerlang, menghubungkan satu sama lain dengan lapisan tirai cahaya keemasan. Itu seperti tembok kotak emas segi delapan yang dibangun di luar altar, mengelilinginya di dalamnya. Setelah formasi diaktifkan, altar tiba-tiba bergetar hebat, dan manik api putih yang tergantung di atasnya tiba-tiba bersinar terang. Nyala api yang hampir transparan pada manik tiba-tiba naik dan merembes ke altar di bawah dalam gumpalan. Rune api yang tak terhitung jumlahnya di altar tiba-tiba menyala. Dengan suara siulan, api merah melonjak keluar dan melonjak ke arah Han Li. Namun, begitu nyala api menyala, ia terhalang oleh tembok kotak emas. Ombak yang bergulung tidak bisa menerobos dan hanya bisa naik dengan hebat. Itu seperti pilar api besar yang langsung menuju ke atas aula. Dengan ledakan, itu dibatalkan. Han Li melihat celah besar yang muncul di atas kepalanya. Matanya sedikit berkedip, tapi hatinya tenang. Selama dia menggunakan susunan yang telah dia atur untuk mencegah kekuatan altar meluap, itu secara alami akan sangat melemah setelah dikonsumsi dalam kehampaan untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia bisa masuk ke dalam barisan untuk mengambil harta karun itu. Tetapi pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Dia melihat bahwa dinding di kedua sisi aula tampak menjadi merah di bawah nyala api. Lingkaran tanda api aneh muncul di masing-masingnya, dan ada semburan fluktuasi aura aneh yang datang darinya. Oh tidak, pesona di sini tidak hanya di altar. Han Li melihat ini, mengangkat alisnya dan berseru. Begitu suaranya jatuh, lingkaran rune memancarkan cahaya merah. Di dalam setiap lingkaran, kepala ganas muncul. Ia memiliki tanduk di kepalanya, dan wajahnya seperti seekor lembu. Namun, di belakangnya ada tubuh yang panjang seperti ular piton. Saat kedua monster ini bergegas keluar, mereka kebetulan terbang melewati dua baris rak kayu. Nyala api pada lentera teratai di rak kayu beterbangan dan menempel di tubuhnya. Tubuh kedua ular sanca berkepala lembu itu tiba-tiba melambung dengan kobaran api. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua naga api tanpa cakar, lalu membuka mulutnya dan bergegas menuju Han Li. Melihat ini, Han Li buru-buru mengelak ke kiri dan ke kanan, dan nyaris melewati tengah dua ular piton api berkepala lembu. Kedua ular piton api melihat bahwa serangan mereka telah meleset, dan mereka berputar dari kedua sisi. Mereka menggunakan tubuhnya untuk menggambar lingkaran, untuk mengepung Han Li di tengah. Han Li tersenyum pahit. Dia baru saja membangun tembok tinggi di sekitar altar. Pada saat ini, kedua ular piton api ini melakukan hal yang sama dan membangun tembok tinggi di sekelilingnya. Kedua ular piton api itu mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan dua pasang mata yang dipadatkan dengan api menatap Han Li di bawah.
Seharusnya tidak ada ekspresi di mata mereka, tapi ada sedikit rasa dingin. Sepertinya ada suara gemuruh yang keluar dari mulut kedua ular piton itu secara bersamaan. Api yang bergulung keluar dari mulut mereka yang berdarah. Tapi melihat api yang menggelinding menyembur keluar, seluruh tubuh Han Li langsung tertelan. Tanah yang sangat keras di bawah kakinya tidak dapat menahan suhu kalsinasi yang sangat tinggi, dan langsung meledak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba. Setelah itu, terdengar suara bang, dan langsung pecah. Tanah tiba-tiba tenggelam, dan bebatuan di bawah kakinya langsung berubah menjadi magma merah. Itu melonjak ke atas dan ke bawah, dan memercik seperti ombak. Han Li berdiri dengan goyah di atasnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tirai cahaya keemasan, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya agar tidak terjebak di dalamnya. Api di sekitarnya ada di mana-mana, dan dia merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam tungku alkimia untuk dimurnikan. Dia hampir merasa tercekik. Pikiran Han Li terfokus, dan dia menahan nyala api. Dia diam-diam mengoperasikan teknik penindasan penjara iblis surgawi di dalam tubuhnya. Tangannya berubah dari kepalan tangan menjadi telapak tangan terulur, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya. Tubuhnya terus berputar, dan tangannya terus melambai. Kemanapun angin palem datang, akan ada ledakan kekuatan bintang, dan api di sekitarnya sedikit terdorong mundur. Dan saat tubuhnya berputar semakin cepat, telapak tangannya seperti gelombang yang terus-menerus. Seringkali, sebelum satu telapak tangan berhenti, telapak tangan lain tiba, dan kekuatan telapak tangan menjadi semakin kuat di bawah superposisi telapak tangan. Superposisi telapak tangannya sangat terbatas, dan jaraknya hanya beberapa meter dari tubuhnya. Itu tidak berkembang terlalu banyak, dan kekuatan telapak tangan tidak menyebar. Sebaliknya, itu ditekan oleh api di sekitarnya di tengah, dan secara bertahap memadat menjadi dinding vakum melingkar yang menyelimuti Han Li. Pada saat ini, Han Li diam-diam membalikkan roda harta karun mantra di tubuhnya. Tubuhnya langsung menjadi buram, dan telapak tangan yang dia lambaikan menjadi berlapis-lapis, dan menjadi semakin padat. Akhirnya, dinding tirai yang menyelimuti Han Li pecah saat ditekan secara ekstrim. Dinding tirai vakum tiba-tiba terbuka, dan puluhan ribu telapak tangan padat terbungkus dalam kekuatan bintang, dan bergegas ke segala arah. Sepertinya tornado tiba-tiba muncul di tanah, dan semua magma adalah yang pertama ditelan. Itu berubah menjadi toren, dan melonjak lebih cepat. Gas yang menyala-nyala di permukaan magma juga ditarik ke dalam tornado, dan merobek ular piton yang melilitnya. Pertama, api merah yang keluar dari mulutnya terkoyak. Kemudian, tubuhnya ditarik ke dalam tornado, dan ia pecah berkeping-keping di bawah serangan telapak tangan. Kemudian, itu berubah menjadi pusaran api besar. Sosok Han Li terbang keluar dari pusaran air, dan dia memukul setiap sisi. Terdengar suara, ledakan, lagi, dan dua lubang besar muncul di dinding di kedua sisi aula utama. Pola pesona berapi-api yang muncul di dinding telah hancur total. Bahkan dua baris rak kayu yang diletakkan di atas lentera teratai telah hancur. Han Li menstabilkan pikirannya segera setelah dia pergi. Dia melihat nyala api di altar masih menyala, tapi sudah lebih lemah dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa formasi sihir yang dia atur telah mulai berlaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Lebih baik mengambil risiko dan mencobanya. Han Li merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia akan segera mengambil manik api putih itu. Dia mengangkat tangannya dan sosok api perak kecil muncul di telapak tangannya. Itu adalah burung api-api halus. Hal kecil ini terhubung dengan pikiran Han Li. Tanpa kata-kata, ia memahami rencana Han Li. Dengan kilatan cahaya perak, itu berubah menjadi nyala perak dan membungkus seluruh tubuh Han Li.
Han Li merasakan lapisan api di tubuhnya dan mengangkat lengan kanannya untuk melihatnya. Pada saat ini, lengan kanannya juga diselimuti lapisan api. Namun, itu berbeda dari api perak lainnya. Itu adalah api 7 warna. Itu adalah kekuatan api dari semua cinabar api 7 warna yang terkonsentrasi di tempat ini. Setelah melakukan persiapan, tubuh Han Li bergoyang dan dia bergegas ke altar pengorbanan dengan api perak bergelora di sekujur tubuhnya. Begitu dia memasuki altar, api merah, yang tampaknya telah melemah sebesar 30%, tiba-tiba melonjak pada saat ini. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Han Li dikejutkan oleh sensasi panas yang tak tertahankan dari sekujur tubuhnya. Bukan hanya daging, darah, dan kulitnya, tetapi bahkan tendon, tulang, dan garis meridiannya terasa seperti dipanggang di atas api unggun. Pada saat yang sama, hamparan api yang luas tampaknya telah dinyalakan di dalam lautan kesadarannya, bahkan menyiksa jiwanya. Dalam keadaan linglung, Han Li merasa seolah-olah dia bahkan bisa mencium gumpalan daging hangus yang keluar melalui lubang hidungnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan menjalankan teknik kultivasi roh dan teknik penindasan penjara iblis surgawi dengan seluruh kekuatannya. Dia meningkatkan indera ilahi dan tubuhnya ke kondisi terbaik. Baru pada saat itulah dia merasakan perasaan tak tertahankan tadi telah sedikit mereda. Pada saat ini, Refined Flame Firebird di tubuhnya juga mulai menjalankan kekuatan sihirnya dengan seluruh kekuatannya. Jarang sekali ia menahan keinginan untuk menelan api ini. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan apinya sendiri untuk mengusir api yang berakibat fatal bagi Han Li. Meski begitu, situasi Han Li tidak mudah saat ini. Bola api putih dan bola api emas berada di tengah altar, di mana apinya paling panas. Han Li sudah terbakar ketika dia berada di tepi api, apalagi jauh di dalam. Alisnya berkerut erat dan giginya terkatup rapat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kesakitan. Keringat terus-menerus menguap dari tubuhnya, mengeluarkan gumpalan uap putih dan suara mendesis. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah, lengannya yang terangkat diluruskan, jari-jarinya membentuk cakar dan meraih manik api putih di tengahnya. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup di pintu masuk istana, dan sesosok tubuh melintas masuk. Han Li membagi perhatiannya untuk menyelidiki, dan dia hanya bisa cemberut. Orang yang datang tidak lain adalah Xiong San. Xiong San, Han Li tidak dapat berbicara saat ini, jadi dia hanya bisa berteriak melalui transmisi suara. "Rekan Han, tolong jangan pedulikan aku. Aku di sini hanya untuk menonton. Aku tidak akan melakukan hal bodoh." Mendengar ini, Xiong San buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan suara keras. "Tidak apa-apa, hanya menonton saja. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jangan melakukan hal yang tidak perlu." Han Li tidak punya waktu untuk terganggu saat ini. Setelah memperingatkannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama Xiong San berani melakukan sesuatu yang tidak normal, dia yakin dia bisa membunuhnya dalam 2 atau 3 tarikan napas. Xiong San tidak berbicara, tetapi hanya berdiri di pintu masuk istana dan tidak melangkah maju. Suhu api merah di altar sangat tinggi. Meskipun lengan kanan Han Li dilindungi oleh api 7 warna, kekuatan yang membakar masih membuatnya mengerutkan kening, dan urat biru di dahinya menonjol. Ketika telapak tangannya secara bertahap mendekati bola api putih itu, sebuah bayangan putih tiba-tiba melintas di tengah bola api itu. Itu tampak seperti rune, tetapi juga seperti gumpalan roh api. Setelah menyala, bola api putih tiba-tiba memuntahkan api putih, mengembun menjadi lapisan tirai cahaya putih di sekitarnya, menghalangi telapak tangan Han Li di luar. Telapak tangan Han Li menekan tirai tipis, dan segera diselimuti oleh kekuatan aneh. Kedua api itu sepertinya bertabrakan satu sama lain, jatuh ke dalam situasi canggung di mana dia tidak bisa bergerak maju atau mundur.
Tepat ketika dia berencana menggunakan garis keturunan roh sejati untuk secara paksa memecahkan lapisan tirai cahaya api putih ini, perubahan aneh terjadi. Dia melihat Xiongsan, yang sedang berdiri di pintu masuk istana, tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai ke depan. Token perak keluar dari tangannya dan langsung terbang keluar dari altar. Rune yang terukir di permukaan token bersinar terang, dan benang perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya. Ada semburan fluktuasi ruang yang tak tertandingi yang keluar darinya. Meskipun Han Li menyadari perubahan di belakangnya, tidak mudah baginya untuk mundur saat ini. Dia harus secara paksa memisahkan esensi burung api dari tubuhnya, dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan api altar. Baru setelah itu dia melepaskan diri dari lapisan tirai cahaya putih. Nyala api menyapu dari segala arah, dan Han Li merasa seolah-olah organ dalamnya akan hangus. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh tirani untuk menahan serangan gencar ini. Tiba-tiba, dia berbalik, dan terbang keluar dari altar. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat ada sosok yang berapi-api di cahaya perak. Sepertinya sosok itu telah merobek kehampaan, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan menusukkannya ke jantungnya seperti pisau. Orang yang datang tidak lain adalah Kimo Zi. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru membalikkan roda roh sejati di tubuhnya. Sosoknya kabur, dan dia ingin menjauh dari tempat ini. Namun, sudah ada obor yang menyala di depannya, dan seluruh tubuhnya langsung membeku. Kimo Zi tidak ragu sedikit pun. Sosoknya bersinar, dan telapak tangannya langsung menembus jantung Han Li. Melihat ini, dia tidak menyerah. Dia tiba-tiba memutar lengannya, dan langsung menghancurkan seluruh dada Han Li berkeping-keping. Baru saat itulah dia mengeluarkan telapak tangannya, dan meraih leher Han Li. Bajingan kecil, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Kimo Zi tertawa dan berteriak keras. Dia tidak bisa memanfaatkan Han Li dalam beberapa pertukaran sebelumnya, jadi kebenciannya padanya sangat kuat. Sekarang dia akhirnya menangkap Han Li, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ada lubang besar di dada Han Li, dan seluruh tubuhnya seperti tersedot hingga kering. Seluruh tubuhnya lemas saat dia dipegang di tangan Kimo Zi, dan cahaya di matanya dengan cepat meredup. Melihat ini, jejak keraguan muncul di mata Kimo Zi. Saat dia hendak menamparkan kepala Han Li untuk menangkap Nas Chainsaw-nya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat Han Li yang ada di tangannya tiba-tiba muncul dengan lapisan cahaya putih. Pakaiannya langsung membusuk dan berubah menjadi abu, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi boneka putih. Boneka itu terbuat dari tulang binatang berwarna putih, dan terdapat berbagai macam jimat misterius di tubuhnya. Itu adalah boneka pengganti yang diperoleh Han Li dari Dongfang Bai. Boneka pengganti, Kimo Zi juga segera mengenali benda ini. Begitu suaranya turun, sosok Han Li tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. Di sekeliling tubuhnya, mantra Treasure Wheel dan 5 manifestasi lain dari hukum waktu semuanya muncul, dan melawan obor emas Kimo Zi. Sebuah cahaya muncul dari antara alisnya, dan pedang kristal kecil tiba-tiba melesat keluar, dan menghilang secara kabur. Tanpa menunggu Kimo Zi melakukan apapun, pedang indera ilahi telah menembus alisnya, dan dalam sekejap, itu tenggelam ke dalam lautan pengetahuannya, dan mulai bergerak. Indera ilahi Kimo Zi terganggu, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Han Li menyusulnya, dan seni penindasan penjara iblis surgawi di dalam tubuhnya terbang dengan kecepatan tinggi. Dia mengangkat tinjunya, dan menghantamkannya ke dada Kimo Zi, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke dalam altar. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, namun nyatanya, terjadi dalam sekejap. Pada saat Xiongsan ingin membantu, Kimo Zi telah jatuh ke dalam altar, dan langsung terbungkus dalam api altar, dan terlempar ke langit. Han Li juga tidak punya waktu untuk mengejarnya.
Melihat api altar diganggu oleh Kimoji, dia sekali lagi melintas ke altar. Essence Flame Firebird, yang awalnya bersaing dengan api altar, segera menyerbu, dan menutupinya dengan lapisan api. Seni penindasan penjara iblis surgawi Hanli diaktifkan sepenuhnya, dan pada saat yang sama, keturunan roh sejatinya juga terstimulasi. Sosoknya tiba-tiba melonjak, dan dia berubah menjadi Vingot berkepala 3 dan berlengan 6. Cakar kanan naga sejati yang termanifestasi diselimuti lapisan api 7 warna, dan ketika cakar keluar, ujung cakar langsung menembus lapisan cahaya yang menyelimuti manik api putih, dan meraihnya, dan menariknya kembali. Suara ledakan keras terdengar. Manik api putih meninggalkan altar, dan seluruh formasi altar tiba-tiba tidak dapat dipertahankan, dan api yang dimuntahkan juga menyusut dengan cepat. Raungan marah datang dari langit, dan wajah Kimoji penuh amarah. Dia jatuh langsung dari atas, dan terbang menuju Hanli. Saat Hanli mundur dari altar, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lingkaran petir perak, dan terkondensasi menjadi formasi petir perak. Dengan suara guntur, dia langsung menghilang tanpa jejak. Sosok Kimoji jatuh, dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan seluruh altar bergetar hebat, dan jaring laba-laba retakan yang mengejutkan muncul di permukaannya. Dia perlahan berdiri dari tanah, dan telapak tangannya yang lebar tergantung di sisinya, mengepal erat, dan mengeluarkan suara berderit. Xiong San ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berani melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya, dan dengan hati-hati berkata, bawahan ini tidak kompeten, dan gagal membedakan apakah orang itu asli atau palsu. Tolong hukum saya, tuanku. Kimoji mendengar ini, dan ekspresinya berubah lagi. Setelah diam lama, dia menghela nafas. Itu bukan salahmu. Boneka pengganti semacam ini diproduksi di gerbang dalam Gunung 100 Penciptaan. Itu misterius dan tepat, dan bahkan aku tidak bisa membedakannya. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan Hanli karena terlalu licik. Saya kira dia telah waspada terhadap trik ini sejak Anda mulai mengikutinya, kata Kimoji setelah menghela nafas. Itu juga kecerobohanku. Aku sudah mati di tangannya sekali, tapi aku masih belum membaik. Xiong San menghela nafas. Aku tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dibandingkan terakhir kali kita bertarung, dia nampaknya jauh lebih kuat. Lawan seperti itu benar-benar sedikit menakutkan. Kimoji mengangkat alisnya, dan perlahan berkata. Hanya saja saat dia berbicara, matanya sedikit tidak menentu. Tidak diketahui apakah dia sedang berbicara dengan Xiong San atau dirinya sendiri. Setelah itu, ekspresinya menjadi serius, dan dia mengusap alisnya yang sakit. Dia sebenarnya merasa sedikit lelah. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat sisa api emas di altar. Ekspresinya sedikit rileks ketika dia berkata, itu bukan masalah. Lupakan saja, waktunya sempit. Mari kita selesaikan dulu.